Shalom pendalaman Alkitab, Yehezkiel 42, disadur dari santapan harian. Siapkan diri untuk Tuhan. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan sebelum ia melakukan pelayanannya? Ia harus mempersiapkan diri lebih dulu. Sesederhana apapun pelayanan yang dipercayakan kepada dia, ia tidak boleh malas mempersiapkannya. Sikap yang menganggap enteng pelayanan sama dengan menghina Tuhan empunya pelayanan. Dalam penglihatan Yehezkiel, untuk menjaga kudusnya pelayanan kepada Allah, para imam juga mendapat tempat khusus bagi mereka, yakni bilik-bilik kudus yang letaknya di pelataran luar sama dengan bilik-bilik bagi umat Tuhan. Kegunaan bilik-bilik bagi imam itu dijelaskan oleh utusan Tuhan kepada Yehezkiel pada ayat 13-14, yakni sebagai tempat untuk memakan persembahan maha kudus dan untuk menaruh berbagai kurban persembahan. Di dalam bilik ini pula pakaian keimanan harus ditanggalkan sebelum seorang imam keluar menuju pelataran tempat umum. Pengaturan ini untuk mengingatkan para imam agar memelihara kesucian wilayah kudus dari bait suci bersama-sama dengan umat. Penekanan kesempurnaan Allah melalui ukuran tembok bagian luar berbentuk kubus yang mengelilingi bait suci 500 kali 500 hasta. Tembok itu berfungsi sebagai pemisah antara yang kudus dan yang tidak kudus. Keseluruhan penglihatan akan bait suci beserta ukuran-ukurannya memang dimaksud untuk suatu pembaharuan yang dirancang oleh Allah bagi umat Israel. Allah hendak memurnikan kembali umat yang telah cemar oleh dosa. Pemurnian itu dimulai dari tempat kediamannya, karena disitulah semua orang dapat datang menghadap kepadanya, umat maupun imam. Apa yang menjadi peran kita di dalam gereja saat ini? Apakah kita sebagai pendeta, pengajar, penatua, diaken, pemain musik, administrator, koster, atau anggota jemaat? Apapun peran kita, Tuhan telah memilih kita menjadi bagian dari persekutuan umatnya yang kudus. Karena itu, persiapkanlah diri kita saat datang kepadanya. Yehezkiel 43 disadur dari santapan harian ayat 1-12. Allah yang menjauh kembali. Judul Allah yang menjauh kembali. Ada saat-saat di dalam hidup di mana kita merasa Tuhan berada jauh dari kita. Meski kita mencoba menghampirinya dengan doa yang kusuk sekalipun, kita tetap merasa ia tidak dapat dijangkau oleh kita. Apakah yang menyebabkan perasaan seperti itu muncul dalam hati kita? Pengalaman umat Israel bersama dengan Allah menuturkan kepada kita salah satu alasan Allah meninggalkan umatnya, yaitu keberdosaan manusia. Kedegilan hati manusia yang condong kepada dosa, tak berpadan dengan sifat Allah yang kudus. Maka ketika umatnya memilih kecemaran, Allah pun pergi. Menyaksikan bagaimana kemuliaan Allah pergi meninggalkan bait suci. Umat Israel harus mengalami pembuangan. Akan tetapi Allah tidak selamanya murka. Karena sifat kasih-Nya yang kekal, Allah mengampuni penglihatan Yehezkiel. Kali ini merupakan klimaks dari seluruh penglihatan yang dia terima, yakni penyataan
pengampunan Allah yang akan memulihkan umatnya. Tetapi seperti waktu Yeskiel melihat kemuliaan Allah meninggalkan bait suci, demikian ia menyaksikan kembali kedatangannya melalui pintu gerbang timur dan memenuhi bait suci. Begitu takjubnya Yeskiel atas peristiwa itu, sampai ia sujud menyembahnya. Kembalinya Allah ke dalam bait suci bukan untuk sesaat saja, melainkan untuk selama-lamanya. Bait suci kembali menjadi tempat tahta dan kakinya. Kehadirannya di tengah umatnya menyingkirkan kenajisan dan keberdosaan Israel. Maka umat Israel harus hidup dalam kesetiaan kepada Allah dan tidak menyimpang dari perintahnya. Berita pemulihan dari Tuhan sehingga kini masih terus bergema dan menjadi penghiburan bagi setiap orang yang merasakan bahwa Allah berada jauh dirinya. Pengasihan Allah yang nyata melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus adalah bukti bahwa ia selalu sedia mengampuni kita. Namun pengampunan dari Allah harus diikuti dengan pembaharuan sikap hidup yang selaras dengan perintahnya. Ayat 13-27, jalan pendamaian. Mezbah adalah sesuatu yang sangat sentral bagi kehidupan umat Allah dalam perjanjian lama. Di balik upacara persembahan korban di mezbah, umat Allah menemukan anugerah Allah yang mengampuni dan memulihkan. Tanpa mezbah tak ada pengampunan, pendamaian, apalagi perjumpaan dengan Allah. Mezbah adalah jalan keluar dari Allah untuk umatnya. Allah telah memberikan kurban persembahan untuk menunjukkan bahwa ia siap terluka dan berkorban demi mengampuni dan berdamai dengan umatnya. Untuk umat yang masih dihukum di pembuangan, Yeskiel beroleh visi penting. Bait Allah dan mezbah baru dirancang Allah untuk umat yang sedang dihukum ini. Dalam seluruh Alkitab, kita jumpai kebenaran indah bahwa disiplin Allah atas orang yang berdosa sebenarnya adalah kasih yang kudus yang ingin mengampuni, mendamaikan, dan menguduskan kita kembali. Mezbah ini sangat besar, jauh melampaui yang mezbah zaman Musa, berupa 4 anak tangga mengerucut setinggi sekitar 4 meter, bagian dasar 6,5 kali 6,5 meter, bagian atas 5,5 kali 5,5 meter. Tempat untuk memberikan kurban persembahan itu mencerminkan keluasan hati Allah yang rindu mengampuni dan menerima kembali orang berdosa. Perlu 7 hari penyucian untuk mezbah itu sebelum ia dapat dipakai untuk pemberian kurban persembahan. Mengapa? Karena mezbah itu dibangun oleh tangan manusia yang berdosa. Sebelum dapat berfungsi menguduskan, ia harus dikuduskan. Jika sesuatu yang diharapkan dapat menguduskan, perlu lebih dahulu dikuduskan. Demikian diteliti, jelaslah bahwa upacara perjanjian lama ini hanya menunjukkan kepada yang sejati kudus dalam dirinya dan sanggup memberikan kurban. Persembahan yang menguduskan secara tuntas, jalan pendamaian paling kudus sempurna, langsung memulihkan kita. Dengan Allah bukan jadi mezbah dan persembahan kurban, tetapi Tuhan Yesus.
Dialah mesbah dan kurban sejati yang mendamaikan kita dengan Allah secara tuntas. Andalkanlah Dia sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.